Kalau orang dulu setelah mempelajari keilmuan ditakuti oleh setan. Kalau zaman sekarang berdasarkan fakta di lapangan malah kadang-kadang diikuti oleh setan. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya dan Kusiman di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kita tidak akan melakukan proses mediumisasi, tapi malam hari ini kami akan memberikan video obrolan ringan kepada pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Semoga obrolan kami ini nantinya bisa bermanfaat untuk pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Oke, malam hari ini saya dan Gusiman akan membahas sedikit tema yang menurut kami dan menurut banyak orang yang sempat bertanya pada kami, apa perbedaan orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang ketika menuntut ilmu. Langsung saja saya akan langsung ngobrol sama Gusiman. Assalamualaikum Gusiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusiman sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah sehat walafiat ya. Atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun cuacanya dingin malam hari ini Gus ya. Seperti itulah. Oke. Gus, malam hari ini kita tidak akan melakukan proses mediumisasi, tapi ya, izinkan saya bertanya-tanya sedikit sama Gus. Monggo ya. Ini demi memberi wawasan mungkin untuk pemirsa Kelana Masa dimanapun mereka berada, Gus. Boleh. Oke, Gus. Untuk seperti yang saya omong tadi, untuk pemirsa Kelana Masa, apa perbedaan orang zaman dulu sama orang zaman sekarang dalam menuntut ilmu, Gus? Oke. Sebelum saya menjawab itu pertanyaan, mungkin perlu saya menyampaikan dulu buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Oke, silakan. Terutama pesan saya ini ya seperti biasanya sahabat ya, buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada yang telah berupaya senantiasa berusaha menghubungi saya, tapi toh sedikit agak lambat respon dari saya ataupun dari kami di tim tentunya. Saya tetap mengulang dan perlu menyampaikan mohon maaf sahabat ya, karena ya banyaknya kesibukan yang harus kita bagi guna untuk melayani kontak yang masuk ya. Bagi yang sudah saya layani, ya itulah bagian daripada sedikit banyaknya yang bisa saya hadirkan buat panjenengan semua. Bagi yang belum ataupun terkesan tertunda, harap bersabar sahabat ya. Seperti itu, mohon bersabar, dimengerti karena ya lagi-lagi kesibukan kami di sini. Oke Bang, terkait yang Abang pertanyakan, apa perbedaan orang dulu dan orang sekarang di zaman milenial ini dalam menuntut keilmuan ya. Mungkin yang dimaksud oleh orang Abang terkait mungkin keilmuan apapun sebetulnya, tapi lebih spesifik mungkin keilmuan spiritual yang berbasis kepada hal-hal yang berbau gaib mungkin. Perbedaannya sebetulnya kalau menurut pandangan saya sangat banyak ya. Yang sederhana sering menimpa kalangan penggila ilmu ya, ataupun pencari ilmu, orang sekarang dan orang dulu dalam menuntut ilmu itu perbedaannya sangat jelas. Kalau orang dulu setelah mempelajari keilmuan ditakuti oleh setan. Ya. Itu udah nggak menjadi rahasia lah, artinya menjadi rahasia umum ya, seperti itu. Pertama itu, kalau zaman sekarang berdasarkan fakta di lapangan, saya pun sering banyak jumpa dengan orang-orang yang menjumpai saya tentunya ya, banyak punya latar belakang konon mempelajari keilmuan terkait spiritual ataupun hal yang gaib, tapi toh malah kadang-kadang diikuti oleh setan. Nah, kira-kira yang tadi nih, poin yang kedua ini Gus ya. Orang kalau zaman sekarang kebanyakan yang menuntut ilmu malah diikutin setan gitu ya. Itu kira-kira apa ini Gus penyebabnya? Iya, oke. Penyebab utamanya kalau menurut analisa dan penelusuran saya, penelusuran yang kita lakukan terkait zaman sekarang, anak-anak muda ataupun ya zaman kekinian yang menuntut ilmu, tapi kenapa kok banyak makhluk gaib, golongan setan, jin-jin kafir terkadang nimbrung, malah suka sama dia, suka kadang-kadang ngikutin dia gitu. Mereka mempelajari keilmuan mungkin atas perintah guru sih ya, itu
latar belakangnya menggunakan dorongan nafsu. Ya, dorongan nafsu. Maka kalau itu yang terjadi saat kita menuntut ilmu karena dorongan nafsu, itu rawan setan malah mendekat kepada kita, suka kepada kita yang lagi menuntut ilmu, nimbrung. Ya, seperti itu. Kalau orang dulu enggak. Orang dulu mempelajari keilmuan, mencari seorang guru yang kompeten, ya, menjadi mursyidnya. Itu mengedepankan keikhlasan. Itu perbedaan yang ya katakanlah poin-poin utama. Ya. Tapi Gus, bukankah kalau misalnya nih, Ya. Dengan adanya dorongan nafsu kita jadi lebih semangat begitu Gus? Oke. Secara teori logik kita memang begitu, tapi sebetulnya dalam teori pembelajaran keilmuan tidak. Ya. Kalau kita semangat mempelajari keilmuan karena dorongan nafsu, maka yang ada jauh dari kata keikhlasan. Kadang saat guru memerintahkan, udah amalkan ini wahai muridku, wasalah tirakat begini begitu, tentunya yang sunnah-sunnah. Itu yang ada dalam pemikiran seorang siswa, itu ditanamkan kira-kira nanti manfaatnya untuk apa, kegunaannya untuk apa, seperti itu. Kalau orang dulu nggak bertanya seperti itu, pokoknya sami'na wa ata'na, ya, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Jadi Gus, sedikit bertanya tentang menuntut ilmu tanpa dengan adanya dorongan nafsu. Kira-kira kalau tidak ada dorongan nafsu tadi itu Gus, cara mempertahankan kita untuk tetap dalam rangka mempertahankan atau menuntut ilmu itu seperti apa Gus kira-kira? Karena kan kalau menurut saya pribadi ini kalangan awam, kalau misalnya tidak ada dorongan nafsu, ya saya juga tidak semangat mungkin begitu. Bila memang nafsu ini, di sebalik nafsu itu ada yang namanya sifat. Sifat apa itu? Sifat setan. Nafsu di situ. Ya. Dalam diri manusia itu kan ada beberapa anasir. Apabila nafsu, khususnya ya, rasa penasaran terlalu berlebihan, melampaui batas, bahkan sebetulnya belum waktunya dan nggak begitu penting untuk dihadirkan secara dini, itu bisa fatal. Artinya bagaimana supaya kita mempertahankan kesemangatan kita tanpa didorong oleh nafsu? Kuncinya satu sebetulnya, hadirkan dalam niat dan tujuan kita belajar itu ikhlas karena Allah. Maka yang terjadi kalau bisa menghadirkan seperti itu, setelah selesai mempelajari keilmuan tertentu, ya, maka terkadang bangsa jin-jin kafir itu nggak nyaman saat dekat dengan orang seperti itu. Bahkan dalam pandangan makhluk gaib, orang yang menuntut ilmu dengan cara metode mengedepankan keikhlasan itu akan terlihat bersinar, bercahaya atas tentunya pertolongan dan hidayah dari Allah. Itu sebuah anugerah, ya, nurullah. Ya. Begini Gus, Ya. kalau misalnya tadi kan dengan dorongan nafsu akan cenderung membawa kita malah jin nempel di kita begitu. Betul. Sekarang kalau misalnya di posisi nafsu ini kita bangun, tapi untuk mengejar keikhlasan dalam menuntut ilmu tadi Gus, kira-kira bisa nggak Gus? Bisa-bisa saja. Artinya nafsu itu harus kita manage, kita kendalikan, jangan sampai dia turun dari jalurnya. Ya. Nafsu itu harus kita kelola supaya dia tidak meledak sebelum waktunya. Rasa penasaran, rasa ingin tahu terlalu berlebihan itu nggak perlu. Jadi tadi rasa ingin tahu kita ini, rasa menggebu-gebu kita ini langsung kita larikan ke ikhlas karena Allah begitu Ya, Gus, seperti itu. Kalau kita terlalu berlebihan, overdosis nafsu kita, setelah kita mempelajari keilmuan, itu biasanya rawan ada kesombongan dalam diri yang belajar tentunya. Kalau orang dulu enggak, ya. Setelah dia selesai belajar, bahkan dia merasa nggak punya apa-apa, nggak memiliki apapun. Itulah rahasia anugerah Allah yang bakal diterima oleh orang yang bisa menghadirkan keikhlasan. Iya, itu ini juga itu Gus, pengalaman pribadi saya juga ketika bertemu orang-orang di zaman sekarang yang berumuran ya sepantaran saya lah. Ya, ya. Ketika belajar ilmu-ilmu seperti itu yang khususnya spiritual Gus ya.
baru belajar aja udah petentengan gitu ya. Ya. Itu atas dorongan nafsu tadi itu ya Dorongan Gus nafsu ya. yang overdosis tidak dikelola dengan baik dan benar. Gini Gus, ada kemungkinan tidak ketika orang zaman sekarang menuntut ilmu, mencari ilmu tentang ilmu spiritual itu tadi bisa tidak efeknya seperti orang yang zaman dulu? Bisa. Asal teori dan penerapan pada diri yang belajar itu benar. Bisa. Nanti setelah belajar dia tetap merasa nggak punya apa-apa. Bahkan bangsa setan saat dekat sama dia pun ogah, kepanasan. Bahkan dalam pandangan makhluk gaib dia si siswa yang belajar dengan metode konsep orang-orang dulu itu nampak bersinar, bercahaya. Bisa sekali ya. Memang seperti itulah sebetulnya cara yang terbaik saat kita menuntut keilmuan. Tapi Gus, tadi kan orang yang memang mempelajari keilmuan spiritual ini tadi dengan jalur yang tepat, ikhlas karena Allah, terlihat seperti bersinar kalau dilihat oleh makhluk gaib. Nah, fenomena ini bisa terjadi atau bisa dialami oleh ketika dilihat sama manusia nggak Gus? Bisa. Ya. Oleh manusia yang memang bisa memahami dan melihat hal-hal yang gini. Manusia bisa melihat kemuliaan sesama manusia yang lain bila mana dia memang sudah dikehendaki oleh Allah. Artinya dia pun sudah berilmu. Nampak perbedaannya. Tapi kalau misalnya orang awam tiba-tiba melihat orang yang memang berilmu, ini orang kok mukanya lain, nampak cerah dan bersinar begitu. Perasaan si orang ini Gus, itu apa efek dari hal itu juga Gus? Termasuk bagian kecil daripada efek hal itu. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih dahsyat di sebalik hal itu. Itu hanya bisa difahami, dimengerti oleh kalangan ahlinya. Seperti itu. Jadi kira-kira sesama ahli sudah paham lah. Insya Allah. Ya, insya Allah sudah mengerti dan paham. Kuncinya pokoknya kita kalau belajar mengamalkan sesuatu, khususnya terkait spiritual, jangan bernafsu, jangan pakai nafsu. Nafsu yang mana? Nafsu yang melampaui batas. Mudah-mudahan akan mengalami kesuksesan. Tapi barang siapa mempelajari keilmuan dengan nafsu yang menggelora, melampaui batas, karena tidak di-manage, tidak dikelola dengan baik dan benar, maka agak rawan, agak membahayakan. Karena biasanya makhluk-makhluk gaib, bangsa-bangsa jin, biasanya jin kafir itu malah mendekat, nimbrung, nemplok, seolah-olah kadang-kadang mengaku menjadi khodam daripada ilmu yang dipelajari. Ini bahaya, hati-hati. Gus, kalau misalnya begini Gus, kalau misalnya orang zaman dulu menuntut ilmu spiritual khususnya, apakah tidak ada kemungkinan jin juga mendekati untuk menggoda si orang tersebut untuk mengedepankan nafsunya Gus? Iya. Godaan kepada orang-orang penggali ilmu di masa lalu, di zaman dulu tetap ada. Tapi atas landasan keikhlasan yang dipasang oleh yang bersangkutan, dia mampu membedakan mana godaan dari setan, mana yang anugerah bersumber dari Allah. Bisa membedakan. Ya. Kalau di zaman sekarang kan kadang memang ya rawan, karena tidak dilandasi dengan ya keniatan yang murni, sehingga tidak bisa membedakan. Kadang ada yang datang pikir, oh ini kayak hasilnya, nah, begitu. Hasilnya mau seperti ini. Itu saya rasa dan hemat saya lah ya, harus diperbaiki lah niat yang dipasang saat menuntut keilmuan. Kalau orang zaman sekarang mungkin Gus nanti ketika tidur tiba-tiba datang mimpi, atau nggak taunya perewangan begitu yang ngasih begitu Gus. Itu bisa terjadi juga mungkin. Bisa saja terjadi. Kadang-kadang kan ada orang yang mempelajari keilmuan, ini berdasarkan penelusuran saya ya. Orang mempelajari keilmuan lantas karena halusinasi dia, angan-angan dia, nafsu dia terlalu tinggi. Kadang saat mengamalkan doa tertentu, puasa di tirakat tertentu, perasaan dia seperti melayang. Padahal cuma perasaannya. Perasaan dia sebetulnya, padahal tidak. Kadang sampai naik perasaannya macam tak ada lagi seperti di tempat aslinya. Perasaan wah ini kayaknya udah berhasil. Padahal itu karena ketinggian angan-angan. Jadi amalnya melayang.
Nanti ada orang mempelajari keilmuan terasa kok kayaknya badannya itu panas. Nanti ada perasaan kayaknya kok dingin, itu fenomenanya macam-macam. Ya. Kalau orang dulu nggak begitu mempedulikan, yang terpenting pokoknya anasir dalam diri manusia, 4 anasir itu kan ada anasir tanah, air, api, dan angin. Itu dikelola sedemikian rupa. Dia pun mampu membedakan mana yang lagi bergejolak saat dia mempelajari keilmuan. Semua harus dikelola supaya dia nggak liar. Kalau bahasa ininya sekarang elemen gitu Iya, ya. elemen dalam diri manusia. Jadi Gus, untuk pemirsa Kelana Masa ini Gus, barangkali saja kan di luar sana ada juga penggila-penggila ilmu kan. Dan sekarang juga yang penggila ilmu di zaman sekarang ya orang-orang milenial sekarang ini, Betul, Gus kan, betul. gitu. Nah, kira-kira pesan untuk Gus Iman untuk pemirsa Kelana Masa mungkin atau orang-orang di luar sana yang sedang menuntut ilmu gitu, Gus. Iya. Nah, supaya tidak diikuti oleh jin malah. Oke. Pesan saya buat sahabat semua dimanapun berada, yang memang hobi mungkin ada hobi menggeluti dunia keilmuan, khususnya terkait spiritual, hati-hati dan waspada. Ya, saran saya harus tetap dalam kemurnian dalam mencari keilmuan, menuntut keilmuan, supaya nanti hasilnya pun positif. Ya. Jangan terlalu penasaran, jangan terlalu berambisi, kepingin tahu nanti gunanya untuk apa. Kalau kita terlalu penasaran gunanya untuk apa, nanti bisa apa, itu udah agak-agak, mohon maaf ya, agak melenceng daripada niat dasarnya. Makanya saya sendiri dalam memberikan pelajaran kepada anggota-anggota di sini, boleh ditanya, nggak pernah saya terangkan itu, nanti kau amalkan ini, nanti bisa ini, untuk itu. Dulu anggota kita yang biasa kita tampilkan di Kelana Masa untuk mediumisasi, mereka tak tahu itu bisa dipakai untuk mediumisasi. Ya. Kenapa? Karena kita menjaga supaya nafsunya itu nggak bergelora. Ya. Bahkan awal mula saya tugaskan, udah kamu mediumisasi, bingung kadang-kadang untuk apa? Udah, masih ingat poin yang ini, kau terapkan. Alhamdulillah. Jadi begitu loh. Jadi anggota-anggota tadi ini tidak menyangka mungkin gitu, yang Gus Iman yang tadi ajarkan ke mereka, yang mereka amalkan ternyata ada gunanya begitu. Betul, Gus, ya? betul. Ya, karena kita jaga supaya kemurnian niat, keikhlasan bisa dihadirkan saat melakukan apa yang saya perintahkan. Kalau orang-orang yang sekarang lain mungkin, lain kadang ketika sebelum dapat itu udah apa ini gunanya begitu, Gus ya. Lagi pula memang ya nggak bisa dipungkiri, banyak kontak yang masuk ke WA di saya, kadang bertanya, Gus, untuk supaya bisa ini pakai doa yang mana? Nah itu loh. Supaya bisa ini. Iya, gitu. itu kalau menurut saya, bukan saya benci sih, ya. Tapi setidaknya himbauan saya kurang tepat lah kalau seperti itu. Bagus, ikhlas, memang niatnya kepingin belajar, cari guru yang kompeten, silakan. Mungkin guru yang terdekat biar enak ya. Mudah-mudahan asal tepat dan murni niatnya, insya Allah berhasil. Begini Gus, ada satu lagi pertanyaan mungkin. Boleh. Seperti salah satu contohnya ketika orang menuntut ilmu, misalnya disuruh gurunya untuk puasa, ya kan? Puasa ini kan hal yang mungkin, atau zikir atau sholat mungkin, Gus. Iya. Puasa, zikir dan sholat ini kan hal-hal yang positif, ibadah yang memang dianjurkan oleh agama juga, Gus. Iya. Tapi ketika mereka mengamalkan sholat, puasa itu, kenapa bisa jadi diikuti oleh jin juga, Gus? Oke, ya itu kurangnya keikhlasan, atau mungkin tiada keikhlasan saat mengamalkan hal itu. Jadi niatnya bukan untuk lillahi ta'ala, Gus, ya? Bukan karena Allah ya. Niatnya itu udah ditumpangi, dikendalikan oleh nafsu. Maka rawan, walaupun kita zikirnya kayaknya, mohon maaf ya, menggunakan Al-Quran gitu kan, bacaan-bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang bernuansa Islami, tapi toh ternyata bangsa jin-jin kafir terkadang nimbrung masuk ke dalam dirinya ya. Karena sebetulnya zikir itu apakah harus spesial? Tidak. Zikir itu banyak macamnya, semuanya dalam rangka guna menjadi wasilah jalan kita untuk mengingat Allah. Zikir kan artinya itu, zikrullah, mengingat Allah. Jadi zikir saat dibaca berulang-ulang itu seperti perputaran kipas angin. Ya.
mutar makin banyak makin cepat. Maka terjadilah adanya pihak-pihak di sekitaran kesedot. Kadang-kadang itu bangsa jin, setan kadang kesedot tanpa disadari. Nah, makanya untuk mengantisipasi, memfilter supaya nggak ada kotoran-kotoran yang masuk saat itu diputar, zikir yang berulang banyak itu, kita harus paham konsepnya. Ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan setan tidak bisa masuk. Seperti itu. Jadi memang udah disaring. Iya, ada filternya. Filternya pakai keikhlasan. Menghadap ridho Allah saja mudah-mudahan. Seperti itu. Kira-kira yang disampaikan untuk pemirsa Kelana Masa ada lagi? Sedikit mungkin di penghujung buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada yang hobi menggeluti atau mempelajari tentang keilmuan berbasis spiritual. Ya, saran saya ya terus ditekuni tapi dengan cara yang baik dan benar supaya cepat berhasil. Dan yang menjadi satu poin lagi nggak kalah penting, kalau bisa gurunya harus kompeten. Ya. Jadi gurunya tidak hanya sebatas ngambil, mohon maaf, dari katanya dan katanya. Mencari guru atau mursyid yang bagus untuk membimbing kita. Kalau bisa sang guru tersebut harus memiliki sanad keilmuan yang memang mata rantainya tersambung sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkah daripada Rasulullah, berkah Allah tentunya nanti sangat membantu proses kemurnian dan keberhasilan. Seperti itu. Karena guru yang kompeten itu bisa membedakan mana yang niatnya karena nafsu, mana yang tidak sebetulnya. Bisa membedakan. Jadi ya pokoknya sabar sahabat ya. Bila mana panjenengan masih dalam rangka menggeluti, mempelajari dunia keilmuan, khususnya spiritual, pesan saya jangan bernafsu, sabar dan ikuti petunjuk guru panjenengan yang kompeten, yang baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan Allah mengabulkan. Bukan setan yang bakal mengabulkan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Seperti itulah intinya. Cukup Gus ya. Insya Allah saya rasa cukup. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman. Semoga obrolan saya bersama Gus Iman ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Kelana Masa atau orang-orang di luar sana yang sedang menuntut ilmu atau penggila-penggila ilmu, supaya pemirsa Kelana Masa tidak malah diikuti oleh jin begitu ya. Karena memang orang-orang zaman sekarang kan rawan sekali menuntut ilmu tapi akhirnya salah kaprah Gus ya. Jadi pemirsa Kelana Masa, semoga obrolan kami ini dapat bermanfaat, dapat menjadi pembanding atau pengetahuan baru untuk pemirsa Kelana Masa. Baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.